Sudah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tentang tahiyat awal dengan tahiyat akhir tadi ya Pak ya. Jadi tadi kan yang Bapak ungkapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi tentang masalah kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahimnya kan nggak ada Bapak ungkapkan, nggak ada ceritakan. Jadi kalau seandainya nggak pakai Ibrahimnya itu bagaimana Pak? Ya, pertanyaan yang pertama masih berhubungan dengan keterangan pengajian yang tadi, yaitu saya menerangkan pada tahiyat kedua itu tentang bacaan sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa tidak saya sambung lanjutkan kepada kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ya? Karena itu sudah maklum, pastilah sholawat itu ya terusannya begitu, semuanya sudah paham. Makanya tidak saya lanjutkan, begitu ya. Juga yang pertama, yang kedua, yang menjadi yang sedang saya bahas sesuai dengan materi adalah sholawat kepada keluarganya baginda nabinya. Yang menjadi pembahasan adalah sholawat kepada baginda nabinya. Makanya terusannya tidak saya teruskan. Tapi kan sudah maklum, semuanya paham semua. Jadi keterangan saya tadi bukan berarti maksudnya tanpa kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kan maklum bacaan tahiyat akhir. Masih banyak lagi terusannya kan? Allahumma inni a'udzubika, apa terusannya? Doa-doa setelahnya masih banyak kan? Allahumma fili ma qaddamtu ila akhirih, masih banyak. Itu juga maklum lah ya, bacaan yang harus dibaca ketika sholat tahiyat akhir. Hanya saja terusannya itu kenapa tidak saya teruskan, bukan berarti tidak perlu kita baca, tidak, karena saya sedang tidak membahas itu, karena sedang membahas sholawat kepada keluarganya baginda Nabi, yaitu titik garis merahnya pada kalimat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau terusannya ya dibaca lagi, ngerti ya? Itu sudah maklum, artinya sudah semua orang paham dan mengamalkannya, bacaannya begitu. Artinya bacaannya pokok pasti begitu kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau dikasih Sayyidina monggo, mau enggak dikasih monggo, enggak usah ribut. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bacaan-bacaan yang sudah tertentu di kitab apapun pasti dijelaskan. Makanya tidak saya baca. Kenapa tadi saya hanya nyinggung itu? Karena saya membahas tentang titik poinnya, yaitu sholawat kepada keluarganya baginda Nabi. Andai ada orang sholat kemudian tidak bersolawat kepada keluarganya baginda Nabi, yaitu wa ala ali Sayyidina Muhammad, artinya dan semoga sholawat tercurah kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad. Andai kata kalimat itu dibuang, maka sungguh sholatnya tidak sah menurut qaul qadim dan sholatnya tidak sempurna menurut qaul jadid. Ketika tidak sempurna maka perlu ditambal dengan sujud sahwi. Jadi kita di dalam sholat kita untuk sempurna, untuk sah saja butuh sholawat kepada keluarganya baginda Nabi. Bagaimana kita bisa tega mengotori lisan kita untuk mencacinya saumpama, untuk merendahkannya saumpama. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar masuk situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, kan kita harus istilah menghargai ya tentang ahli baitnya baginda Nabi ya. Terus zaman sekarang ini kan Masya Allah begitu banyak istilahnya kata-kata atau banyak menyinggung termasuk ahli baitnya baginda Nabi. Dan saya tanyakan, saya kan termasuk orang awam, orang bodoh, untuk menghitung jejak atau kata-kata satu orang baik atau yang lainnya bahwa ini termasuk golongannya ahli bait Nabi dan bukan, ini bagaimana khusus saya orang awam itu Pak Ustadz. Makasih. Ya, pertanyaannya tadi Bapak ini menerangkan intinya ingin dijelaskan siapa itu ahlu baitnya baginda Nabi. Ketika kita hidup di Indonesia sebagai orang awam itu, kepada siapa kita menjaga atau siapakah yang dimaksud dengan ahlu bait yang perlu kita berhati-hati, kita jaga hati, kita jaga adab kita. Tadi dikatakan di dalam kitab Dalilul Falihin, menurut madhab Imam Syafi'i, ahlul baitnya baginda Nabi adalah keturunan dari Bani Hashim dan keturunan dari Muttalib. Orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan dari Bani Hashim maupun Bani Muttalib itu. Tetapi di dalam kitab Rusfatus Sodi ya, karangan Sayyid Abi Bakar Syihabuddin, ini menerangkan Al-Alawi Al-Hadrami ini mengatakan, menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, ahlu baitnya baginda Nabi itu adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan keturunan-keturunannya. Itu ahlu baitnya baginda Nabi. Pak Ustadz, saya masih bingung juga. Standar orang awam, kalau ahlu baitnya baginda Nabi berarti setiap di Indonesia yang habaib, yang sayyid, yang habaib itu pasti keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah benar-benar terjaga? Pasti terjaga. Jenengan tanya aja sama Robitoh nasabnya, mereka nasabnya benar-benar dijaga sampai nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, entah itu mau Al-Attas, mau bin Yahya, mau bin Syihab, mau Al-Habsi, mau Al-Kaf, semuanya mau Madahij, mau semuanya nasabnya terjaga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap habaib yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, mereka adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita bisa hati-hati karena firman-firman Allah dan hadis-hadis tadi, gitu ya, dalam menjaga lisan dan menjaga hati. Ya, kalau mungkin sekarang lagi zaman politik itu kan sesaat berapa 5 tahun sekali ya. Bateni ora gak usah no comment. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni ngaji. Nggak sekarang lagi ada politik, nggak nanti kalau politik sudah reda kita jaga, gitu ya. Nggak nanti 1000 tahun lagi, nggak 1000 tahun yang dulu. Ini begini ajaran Rasulullah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Berarti kudu ngedeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih berkaitan dengan pelajaran minggu kemarin, saya bertanya tentang sop sholat. Itu kan afdolnya kan perempuan di belakang. Itu sedangkan kebanyakan di Indonesia itu banyaknya perempuan di samping. Itu bagaimana agar supaya walaupun di samping tapi tetap tidak tidak kesalahan itu. Kemudian yang kedua apa kayak kamu kelalen guys? Nanti aja lah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu pelajaran yang kemarin itu saya memberikan kajian bahwasanya di antara hadis ya Rasulullah tentang shaf itu berbunyi begini, khairu sufufir rijal awwaluhum wa syarruhum akhiruhum.
Sebaik-baik softnya laki-laki itu yang paling awal dan seburuk-buruknya adalah yang paling akhir. Tapi kalau soft perempuan dibalik, sebaik-baiknya soft perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling awal. Ini kuncinya adalah sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling jauh dari perempuan, dan seburuk-buruk soft perempuan adalah yang paling dekat, dan seburuk-buruk soft laki-laki adalah yang paling dekat dengan perempuan. Itu kuncinya ke situ. Artinya itu hadis itu adalah ketika masjidnya adalah campur laki dan campur perempuan, maka soft laki-laki yang paling baik adalah yang paling jauh dari perempuan, soft perempuan yang paling baik adalah yang paling jauh dari laki-laki. Soft keduanya yang paling buruk adalah yang saling berdekatan. Menyikapi di sekeliling kita ini karena keterbatasan tempat, biasanya perempuan itu nggak ditaruh di belakang tapi di samping, itu ya. Ya, ini bagaimana? Ini sudah pernah tak jawab pengajian yang dulu banget. Mungkin Pak Haji Munir penanyanya ini nggak tahu sedang kemana. Perlu dicek di YouTube-nya yang seri keberapa itu. Oh, lagi keluar. Oke. Jadi begini, Pak. Kalau kita bisa mempraktekkan hadis tadi, maka itulah yang terbaik. Artinya ya soft perempuan itu yang paling belakang kalau mestinya campur. Tapi kalaupun kita tidak bisa mempraktekannya karena keterbatasan tempat dan keadaan, ada soft perempuan di samping, maka kalau bisa batasnya tembok atau perkara yang tidak remeh. Kalau kain kiwir-kiwir kan remeh ya. Batasnya kalau bisa perkara yang tidak remeh, tembok atau papan yang memang tidak mudah untuk dibawa-bawa, digotong-gotong, disingkap-singkap gak mudah. Kalau bisa batasnya tembok. Kalau bisa lagi imamnya beda, imam perempuan sendiri, imam laki-laki sendiri. Tapi kalau mau imamnya sama, bila tempatnya itu masjid, maka tidak ada masalah. Walaupun di depan gak dikasih pintu, di depan tembok yang menuju ke perempuan gak dikasih pintu. Kalau tempatnya masjid gak masalah. Karena kalau di masjid itu gak ada syarat untuk sampai imam, walaupun harus mundur membelakangi kiblat itu nggak masalah. Bitakdir ternyata seperti itu. Contoh ya, ini kan imamnya di situ. Katakanlah di pintu di belakang jendela sana ada jamaah perempuan, tapi ini adalah masjid semua, bangunannya masjid, maka nggak apa-apa dia masih sah. Tapi kalau itu musola, kalau ini musola, maka imam yang lebih belakang, lebih kiblat, lebih barat dari pintu ini jalan tembusnya tidak sah sholatnya. Kalau ini bukan masjid. Maka tadi saya katakan level pertama kalau bisa sesuai hadis, praktekkan sesuai hadis, berarti paling belakang. Level kedua kalau memang samping kanan samping kiri, usahakan pembatasnya pembatas yang agak benar-benar. Kalau bisa tembok, kalau nggak bisa tembok ya kayu yang nggak mudah-mudah disingkap. Kalau memang sudah mau nggak mau pembatasnya adalah tetap kain apa adanya ala kadarnya, ya wis gimana lagi? Tidak itu membuat tidak sah juga tidak. Artinya kita ambil hikmahnya. Kebanyakan orang di sekeliling kita itu orang awam, dia nggak seberapa paham. Andai kata disuruh begini begitu, nanti malah nggak sholat, malah repot. Dia sholatnya bisa sah itu karena dibimbing ustadz, bisa jadi begitu. Paribasan disuruh sholat sendiri belum tentu sah. Jadi levelnya serendah itu, Pak. Kalau kita tekankan pakai pendapat yang tinggi, yang afdal, belum tentu mampu. Makanya sudah kita ambil hikmahnya, ya nggak apa-apa. Orang mereka itu rata-rata orang ajus, orang tua-tua banget, ya kan? Apa ada sekarang yang memenuhi masjid musola itu pemudi-pemudi, wanita-wanita muda yang cantik-cantik, mana boten? Sing ayu-ayu go nang masjid. Tarawih tanggal 10 pertama. Ya. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu, maka sebaik-baik soft laki-laki yang ujung sana, sebaik soft perempuan yang ujung sana, yang paling jauh sinyalnya dengan laki-laki. Karena itu kalau dekat itu ada sinyalnya itu, Pak, nyambung, ada koneksi itu. Ya kan? Lemes sholat sama Gusti Allah, koneksinya harus sama Allah. Di sebelahnya ada dia pemuda, ini pemudi, masih koneksinya masih kuat semua sinyalnya. Ya nyambungnya ke Allah lemah akhirnya, nyambung kuatnya ke sini, ya kan? Ya makanya begitu. Jadi
Kalau menyikapi yang ada itu ya kalau bisa ya sesuai hadis, kalau nggak bisa ya batasnya yang kokoh, jangan kain yang iwir-iwir. Kalau terpaksa adanya begitu ya sudah, namanya orang awam daripada tidak sholat. Karena mereka kalau suruh sholat sendiri gak diimami ustadz, belum tentu. Buktinya mau bukti masjid imamnya nggak teko, ya nggak ada sing maju, nggak ada sing mau mati. Kenapa itu? Orang awam semua, ya kan? Suruh jadi imam nggak mau, nggak mau wiritannya, nggak mau apa, nih kenapa begitu? Nah itu kan butuh diimami, ya kan? Kecuali ada ustadznya yang datang A atau si B atau si C, ya kan begitu. Nah orang seperti itu mau di level-levelkan yang harus sesuai dengan grade A, ya sulit. Jadi kita ngambil hikmahnya, begitu ya. Apa bisa difahami? Oke, sakit ya. Gantian dulu Pak, gantian. Ini tapi udah cukup lama ya. Udah. Ini satu kali pertanyaan lagi karena udah jam 11. Apalagi Mas Ustadz naik motor lagi jam 11 nih. 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah biasa kita kenal sebagai keturunan Rasulullah adalah Habib itu tadi ya, dan sebagai penerus ilmu Rasulullah itu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada keturunan Rasulullah seorang wanita itu sebagai penerus atau penyambung lidah Rasulullah, khususnya di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya gimana tadi kesimpulannya? Ya. Jadi ini tak luruskan dulu pertanyaannya. Penerusnya ilmunya Rasulullah itu adalah ulama. Kalau habaib itu keturunannya Rasulullah. Habaib itu bisa ada yang ulama, bisa ada yang tidak ulama. Kalau disebut penerus ilmunya Rasulullah, ya yang ulama, gitu ya. Jadi kalau kalian mau mengambil ilmu, ambillah dari ulama. Entah itu bukan habaib, apalagi itu dari kalangan habaib. Kalau mau mengambil ilmu harus dari ahli ilmu, karena Rasulullah jelas berpesan, ala ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Nah, itu kalau kita mau mengambil ilmu. Jadi mengambil ilmu itu dari ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu jikalau engkau ini ternyata dalam permasalahan itu belum tahu. Adapun keturunannya Rasulullah itu lebih spesifiknya kita mengagungkan dia, baik dia ulama maupun tidak. Jadi karena keturunannya Rasulullah, baik mereka ini katakanlah orang alim ataupun tidak, kita menghormatinya, kita takdim karena keturunannya Rasulullah. Jadi kalau kita ngambil ilmu ya sama ulama, entah dari kalangan yang bukan habaib, apalagi dari kalangan habaib. Tapi kalau masalah menghormati keturunannya Rasulullah, maka hormatilah semua, baik yang tidak punya ilmu apalagi yang punya ilmu, begitu ya. Apakah ada syarifah ya keturunannya Rasulullah perempuan yang juga menyampaikan ilmu? Ya banyak sekali. Tapi kan kalau perempuan menyampaikannya kepada perempuan, ahli ulama ahli sirah itu pernah mengatakan, apa hikmahnya istrinya Rasulullah itu banyak? Hikmahnya adalah agar semua ilmu-ilmunya Rasulullah yang tidak bisa diungkap kecuali oleh istri itu bisa tersampaikan juga kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang babakan hubungan suami istri, bagaimana mungkin Rasulullah menyampaikannya tanpa ada sebab? Kan yang menyampaikan istri-istrinya. Babakan haid, pernah ada sahabat perempuan nanya kepada Sayyidah Aisyah, istrinya tercintanya Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah, ya kan, bahwa tentang haid, apakah sholat
apakah mengqadha salat, apakah mengqadha puasa? Apa jawabnya? Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita diperintah untuk mengqadha puasa, tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini yang jawab siapa? Kan istrinya hadis Sayyidah Aisyah. Ya kan? Nah, ini ulama ada yang sampai mengatakan seperti itu. Di antara hikmah istrinya Rasulullah itu banyak, dan istrinya Rasulullah banyak itu bukan perawan-perawan semuanya, Pak. Setunggal tok yang perawan lek jenengan bojo akeh iku ambisi, mesti sing diluru, sing ayu, sing ngene, sing ngono. Rasulullah itu sudah satu itu perintahnya Allah, yang kedua itu wis nggih. Jadi jangan punya pikiran kotor, hati-hati sekali kan. Kula panjenengan harus bisa menjaga hati kita. Jangan sampai terbesit secuil pun pikiran yang tidak bagus dalam masalah ini. Itu ya. Jadi ada tentu banyak daripada syarifah-syarifah yang alim, yang alimah, yang luar biasa, tetapi mereka tentu menyampaikan dakwahnya adalah ke sesama perempuan, tidak dipublis. Kalaupun dipublis paling suaranya tok. Ya kan ya, begitu ya. Saya kira bisa dipahami ya. Maaf Pak Ustadz, melanjutkan Haji Munir dari Ansop yang putri atau yang wanita di belakang. Memang di belakang, tapi tutupnya itu segini Pak Ustadz, setengah, masih kelihatan. Orang perempuan masih melihat ini maaf sah atau tidak? Ya, makasih. Ya. Kalau tutupnya setengah ya, jadi soft laki-laki di depan, soft perempuan di belakang, tapi pembatasnya itu setengah, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Cuma yang apa-apa itu kalau habis sholat terus kita ngelirik-ngelirik, itu apa-apa. Ya, jadi itu nggak masalah ya. Kayaknya pada zaman Rasul itu belum tentu ada batasnya. Sampai perempuan itu dilarang bangun dari sujudnya sebelum yang laki-laki sempurna bangun. Bayangkan, itu ada hadis yang begitu keterangannya. Sahabat-sahabat yang perempuan kan softnya belakang, itu dilarang bangun dari sujudnya sama Rasulullah, bangunnya disuruh belakangan. Kenapa? Sampai yang laki-laki bangun sempurna. Berarti itu ada batasnya, betul itu. Karena pada zaman itu kan celana dalam nggak ada, baju masih sedikit, bajunya sahabat juga fakir-fakir. Sahabat di dalam dunia itu sama sekali orang-orang yang dijauhkan dari dunia. Artinya tidak seperti kita bangga-banggaan dunia, enggak, mereka sama sekali enggak menganggap dunia itu bangga. Jadi bajunya kadang terbatas. Ketika sujud kok ono sing ngelihat dari belakang ya kelihatan. Makanya yang perempuan yang di belakang itu sampai bangunnya disuruh belakangan, yang laki biar bangun sempurna dulu baru bangun. Berarti itu ada batasnya enggak? Gak ada kan? Jadi nggak apa-apa batas setengah atau batas lebih tinggi. Berarti nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Yang apa-apa itu setelah salam kita ngelirik kepada jamaahnya ini. Ya, katanya kan rumput tetangga lebih hijau. Di antara pelajaran yang kemarin, sunahnya imam ketika setelah salam itu kan kalau yang pertama pindah posisi menghadap makmum, yang kedua menghadap ke utara lah gampangannya, yaitu arah kanan, sisi kanannya ke arah makmum, sisi kirinya ke arah kiblat. Itu yang pertama tadi, yaitu pindah posisi menghadap ke arah makmum. Itu masih ada ulama yang berkomentar, sunnah yang ini dipraktekkan kalau jamaahnya semuanya laki-laki. Kalau jamaahnya ada yang perempuan, maka sunnah menghadap ke makmum itu enggak, pakailah yang menghadap ke sana. Yo, sehati-hatinya begitu loh Pak. Berarti kira-kira itu antisipasi ulamanya itu ada batasnya enggak itu? Enggak ada kan? Nah, jadi enggak ada hubungan antara batas atau enggak batas. Yang jelas semakin jauh, semakin tertutup lebih utama. Pak Ustadz, berarti enggak usah dikasih batas aja? Enggak, tetap lebih utama dikasih batas. Seumpama batasnya tembok, tetap lebih afdol. Kenapa? Karena melihat zaman yang sudah semakin akhir, fitnah yang semakin dahsyat. Kita ini mata ini ya Allah Gusti, ibaratnya itu butuh rantai ini untuk borgol untuk nggak kemana-mana itu kan. Nah, borgolnya apa? Kasih tembok yang tinggi sekalian biar nggak ngelirik-ngelirik. Ya sudah begitu kalau memang begitu. Jadi pertanyaan jawabannya sangat artinya longgar lah ya. Dalam segi kesah atau tidak kesahannya tidak ada masalah.
mau dikasih batas, mau batasnya setengah, mau batasnya tinggi. Tapi kalau melihat fitnah di zaman akhir, semakin batasnya semakin kuat, tinggi, nggak kelihatan, semakin lebih utama karena lebih aman dari fitnah. Tentunya tetap memelihara kesahannya sholat, yaitu apa? Kalau memang masjid berarti ada pintu menuju imam, makmumnya perempuan juga melihat gerakannya makmum yang paling belakang atau imam atau dengar suaranya, intinya tahu ya syarat-syaratnya berjamaah terpenuhi gitu ya. Kalau itu musola ya berarti ada pintu yang sampai kepada imam yang tidak boleh sampai membelakangi kiblat untuk melewatinya. Ya begitu ya. Perkataan kemauan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Al-Fakir wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.